Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joshua Penyelmangalo dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada definisi kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia bahwa benda bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang sama. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang kesehatan dan kedokteran. Berperan untuk membuat obat-obatan, alat röntgen, pembuatan vaksin, pembuatan cairan infus, etanol sebagai sterilisasi, alat-alat kedokteran. Kemudian yang kedua ada di bidang teknologi dan pertanian. Pembuatan pupuk, pembuatan bibit unggul, pembuatan pestisida, penentuan tingkat kesamaan tanah, penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada pengolahan makanan, misalnya pada pembuatan tempe, yogurt, dan roti. Penggunaan zat aditif makanan, misalnya pengawet pewarna. Kemudian yang ketiga di bidang geologi. Untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang benda-benda alam. Yang keempat, bidang energi dan lingkungan. Pengolahan minyak bumi, pembangkit listrik, tenaga air, tenaga nuklir, pembuatan sel surya, pembuatan baterai, pengolahan limbah pabrik. Kemudian yang kelima, bidang hukum. Tes DNA pada pelaku kejahatan, uji forensik. Kemudian yang keenam, bidang arkeologi. Memanfaatkan teknologi kimia bernama radioisotope karbon 14 untuk mencari tahu usia fosil. Kemudian metode ilmiah. Metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan nasional untuk mengungkap sesuatu permasalahan yang ada. Langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi melalui jurnal ilmiah atau penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis. Jawaban sementara ada pertanyaan yang masih bersifat praduga. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen. Untuk menguji hipotesis, dilakukan percobaan, data yang dihasilkan dianalisis dan diolah. Kemudian yang kelima, menarik kesimpulan jawaban sebenarnya dari hipotesis. Kemudian yang keenam, membuat laporan, mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Yang pertama, rasa ingin tahu, jujur, optimis, tekun, teliti, objektif, pemberani, toleransi, terbuka, peduli terhadap lingkungan. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium. 1. Alat-alat laboratorium. Gelas kimia sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian tinggi. Gelas ukur. Untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian tinggi. Eriemeyer, wadah zat yang bereaksi. Tabung reaksi, tempat reaksi zat secara kualitatif. Corong kaca, memasukkan larutan dan membantu menyaring. Labu takar untuk pengenceran larutan. Pipet volume, mengambil larutan yang memiliki ketelitian tinggi. Pipet tetes, mengambil larutan dan meneliti larutan. Bol pipet, mengambil larutan menggunakan pipet. Mortar, menghaluskan bahan ukuran besar ke kecil. Pembakar spiritus, alat pembakaran yang bahannya spiritus.